Begitu selesai salam, terus ngobrol. Perasaan si Ono tadi nggak sholat ya? Lah sholat loh samping saya tadi. Tuh, ya kan? Berarti sholatnya kelihatan itu. Maka yang kayak gini belum termasuk khusyuk karena konsentrasinya masih terpecah-pecah gitu antara dirinya dengan Allah dan teman sekeliling itu Pak. Nah ini kita latih Pak, ya harus kita latih. Ya ada kalanya kita ibadah sosial, berteman, bertangga. Ada kalanya kita fokus khusus ibadah untuk Allah. Ketika untuk Allah, ya siapapun yang sebelah kanan, sebelah kiri, kita nggak paham, kita nggak tahu gitu Pak. Ya. Bajunya warna apa kita kagak tahu. Lah ini kan kebalikan, Pak baju-bajunya dia paham. Ya kan? Orang ada tulisan saya pakai baju hitam tuh, ya kan? Ini jadi belum bisa khusyuk. Kemudian waqad balahul khusyuk fi sholati, waqad balagho dan sungguh pernah terjadi al khusyuk fi sholati di dalam melaksanakan sholat dirijalin ya terhadap seseorang minas salafi solehin dari golongan orang-orang salafus soleh mablahun ajiban ya pada tempatnya mengagumkan. Tapi banyak juga Pak contoh-contoh sholat-sholat yang khusyuk ya yang betul-betul khusyuk pada zaman orang-orang salafus soleh ya sampai apa tuh mengagumkan gitu Pak karena khusyuknya pemindalika maka diantaranya adalah annahadahum sesungguhnya salah satu mereka karena itu ada ya kau terjadi alaihi atasnya at-tayru burung ya at-tuyuru burung-burung wahwa qaimun sedangkan orang tadi qaimun sedang mendirikan fi sholati dalam sholat au sajidin atau dalam sujud ya sambu yang menyangka orang lain anahu bahwa orang sholat tadi itu haitun au jamitun ya kejatuhan barang-barang yang keras atau barang lunak min siddati hatihi karena saking benar-benarnya tenang. Kemudian watoli qiyami dan lamanya duduk wasujudi dan lamanya sujud. Ada juga contoh-contoh khusyuk Pak. Ya, contoh diantaranya pada zaman dulu, zaman salafus soleh, ada orang sholat. Ya, ketika itu orang sholat, datanglah tuh burung-burung Pak tuh, ya burung-burung hinggap di badannya ya hinggap di badannya otomatis kan bos kalian burung nggak bisa tenang itu Pak ya namanya burung apalagi kalau burung-burung perkutut ya kan sambil bunyi gitu Pak sambil bunyi atau burung merpati sambil ngoceh itu kan itu di apa namanya punggungnya orang yang sholat. Tapi orang sholat tadi justru malah lebih tenang Pak, tenang gitu kan, nggak terganggu dengan burung yang hinggap di badannya gitu Pak. Sampai orang-orang menyangka itu mah apakah mungkin yang benar gitu kan, kejatuhan gitu kan, barang keras atau yang lain gitu. Pokoknya yang lain nyangkanya ya hal-hal sepele gitu Pak, ternyata burung gitu. Kenapa mereka nyangka itu? Karena tuh yang lagi sholat tuh berdirinya ya lama, nggak keganggu, sujudnya juga lama tidak terganggu. Tuh Pak, itu burung hinggap di badan kita, tapi nggak terganggu. Kalau kita bisa nggak Pak? Kayaknya susah itu Pak ya.
Kayak kita nggak bisa gitu, malah bisa jadi dibatalin, burungnya dilempar kan gitu. Ya, atau ditangkap tuh kalau burungnya bagus, ditangkap malah alhamdulillah dapat rezeki anak soleh, kira kayak gitu, ya kan? Oh. Nah, jadi sekalian, khusyuk itu adanya di ketenangan ketika kita melaksanakan sholat sehingga tidak terganggu dengan kanan kiri atau barang-barang yang mengganggu. Ini yang susah Pak. Ya, makanya mesti kita dilatih gitu. Ya, cara artinya ya sholatnya di masjid. Kalau di rumah banyak gangguan gitu Pak. Apalagi kalau udah punya janji sama teman, nanti ketemuan habis asar ya. Itu waktu asar kita sholat di rumah, adanya motor lewat, berarti wah, artinya ngomong jangan saya nih tuh, ya kan? Makanya kalau pengen khusyuk ya sholatnya di masjid berjamaah itu lebih nyaman ya. Kemudian contoh lagi orang-orang salafus soleh, wasakotot dan jatuh fi jami'il basroti, pada masjid Jami Basroh. Basroh itu di Irak ya, Irak, benar. Kemudian istiwanatun, mengagetkan ya, mengagetkan. Dulu istiwanatun sebatang tiang ya, sebatang tiang, nas aja yang mengagetkan. Lisukutiha, karena jatuhnya batang tiang tadi, ahlas suki ya, pada masyarakat pasar, orang-orang pasar. Wakana, dan ada baduhum sebagian ahlus suk itu sholli, mengerjakan sholat fil masjidi, di dalam masjid. Falam yus'ir, maka tidak merasakan biha, sebab jatuh yang tadi min siddati istiqraqihi, karena sungguh dia menghabiskan waktunya ya, situ apakah adanya fi sholatihi, di dalam mengerjakan ibadah sholat. Ada kisah bahas kalian di pasar Basroh, Irak ya. Di sana itu ada pasar, dalamnya ada masjid. Kalau sekarang mau musola lah gitu Pak, dalamnya ada musola gitu. Mungkin karena pasar tua ya, tiangnya ambruk, salah satu tiangnya ambruk, orang pada kaget semua Pak ya, nama tiangnya ambruk. Namanya tiang pasar ambruk pasti ya orang semuanya kaget. Tapi di dalam pasar ada musola gitu Pak, ada masjid kecil. Bapak kalau di Arab mah nggak ada musola Pak, nggak ada musola, nggak ada langgar, apalagi dilanggar, nggak ada surau, nggak ada. Adanya masjid kecil sama masjid besar. Kalau masjid besar, masjid jami khusus, di samping buat ibadah harian juga untuk sholat Jumat. Kalau masjid kecil, ya di sini model musola gitu Pak. Model musola, langgar, surau gitu kan. Contoh, umpama Bapak umroh nih Pak nih, biasanya dalam mutawif kan diantar ke situs-situs yang tertinggal gitu Pak. Termasuk ya ada dikit hiburan lah. Biasanya itu ada kita cara ke peternakan onta, ya kan? Atau sebelum Gunung Magnet itu kan ada tempat penyewaan motor kecil Pak, buat muter-muter lapangan tuh. Di sana ada kayak gini doang Pak nih, 3 garis, ya kan? Pakai rapia doang Pak, tulis masjid. Tuh. Nggak luas Pak, paling berapa, 3 meter, kesononya 5 meter, ya bukan pakai dinding triplek, cuma plastik doang, rapia, ditulis masjid. Tuh. Kalau di sini apa tuh Pak? Masjid bukan, musola bukan, ya
ya kan, lapangan terbuka cuma di garis doang. Orang Solo bilangnya masjid. Maka masjid yang dimaksud di pasar ini adalah kalau kita mah model musola. Nah, itu ada tiang ambruk, yang lain mah kaget, deg-degan. Tapi di dalam musola itu yang juga kena dampaknya, Pak. Ya. Artinya orang sholat yang lain pada kaget, tapi ada satu orang, Pak, sama sekali nggak terganggu, sama sekali nggak kaget. Ya. Dia tetap sholat, ya, dia tetap stabil. Nah, ternyata Bapak sekalian, orang seperti ini kok bisa kan menghabiskan waktunya, ya, fi sholati, untuk betul-betul bisa mengerjakan ibadah sholat itu. Nah ini berat loh Pak, berat. Iya betul. Kita tempo-tempo lagi sholat subuh, maling, kita malah ikut keluar, ikut ngejar. Apa itu terjadi depan rumah saya itu, ya tetangga gitu. Oh jamaah pada maling lah, begitu salam jamaah timbang separuh. Separuh ikut ngejar gitu Pak, motor kena kagak, sholat jadi gagal itu. Nah ini Bapak sekalian, jadi harus ada peningkatan ya Pak ya. Kemarin udah dibahas caranya, jangan ya kan, bacaannya, terus mulai pelan-pelan dipahami artinya. Kemudian kita sedang merasa depan Allah, udah marin tuh, ya tinggal kita terapkan, kita laksanakan itu Pak. Ya. Kemudian wakana batuhum, dan ada lagi contoh-contoh yang lain, diantaranya sebagian dari mereka yaqulu, berkata ahli kepada istrinya, wa auladihi, dan anak-anaknya, idza dzakhaltu, tatkala saya masuk, fi sholati, dalam sholat, faf'alu, maka silakan kerjakan, lakukan ma badalakum, ya apa saja yang kalian inginkan, hatta yakni, yaitu min raf'il aswati, mengencangkan suara, wa kasratil lughati, ya, dan banyaknya keributan. Fa inni, maka sesungguhnya saya itulah ahasu, tidak akan merasakan bikum, dengan kelakuan kalian semua. Nah, fakanu, maka mereka, ya anak istri itu mencoba, ya bikin keributan, ya rubama ya tribuna bitufi, ya terkadang mereka mukul-mukul rebana indah di samping orang yang sholat, fala yus'iru bihi, maka tidak tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh bihi, dengan kegaduhan tadi. Ada lagi Mas sekalian contoh, ya ulama-ulama salaf ketika mengerjakan sholat, ya ini kan internal keluarga ya Pak ya, dia nyoba bisa nggak sholat khusyuk itu, maka dia nyuruh anak-anaknya, nyuruh istrinya gitu kan. Kalau bahasa kita mah gini, coba bikin kegaduhan ke apa ke, nabur-nabur bana ke apa ke, terserah, sampai sholat saya bisa nggak fokus itu kan. Iya betul, latih khusyuk itu Pak, latihan khusyuk itu. Nah akhirnya ketika dia sholat, istrinya, anaknya bikin keributan, teriak-teriak, ya karena bukan derang macam-macam. Tapi ternyata si suaminya, si bapaknya Pak, sama sekali tidak terganggu. Tuh gitu Pak, berarti kita bisa Pak, ya kita bisa tuh. Makanya ketika sholat kemarin itu dibahas, kosongkan jiwa, urusan dunia jangan dibawa, ya kan. Urusan rumah tangga lagi berantem jangan dibawa ke sholat Pak, ya kan. Lagi berantem sama bini dibawa ke sholatnya kagak nyaman, ya. Ketika sholat jangan ada bayangan emosi marah sama istri, habis sholat nabokin istrinya. Nah ini lebih parah Pak nih. Ada kayak gitu tuh, ada. Ya kosongan jiwa, urusan dunia tinggalkan dulu. Ya fokus untuk urusan akhirat. Cuma setan kan nggak bodoh Pak.
Ketika kita salah setan bisikin. Buktinya apa? Sering kunci hilang, dicari kemana-mana nggak ketemu. Begitu sholat kebayang lah, ada belah sono no. Tuh, ya kan? Makanya itu tadi Pak, urusan dunia dikosongin dulu. Ya, jangan sampai terganggu dengan urusan dunia. Kemudian ada lagi contoh wahtarokot dan terbakar Baitu Ali bin Husain, ya rumahnya Ali bin Husain radhiyallahu anhu bin nari dengan api, terbakar oleh api. Wahua sementara Ali bin Husain sajidun, orang yang sedang sujud. Fajalu maka menjadikan ya masyarakat lingkungan tentunya yusihuna itu teriak-teriak ya alaihi, manggil-manggil, teriak-teriak alaihi kepada Husain, Ali bin Husain. Anar api ya ibna Rasulillah, wahai putranya Rasulullah. Falam yarfa maka Ali bin Husain ya tidak mengangkat rosahu kepalanya. Falama faroho maka tatkala selesai min sholati dari sholatnya, kila dikatakan lagu padanya fi dzalika atas peristiwa tadi, faqala maka menjawab Ali ibni Husain ya alhadni melupakan atau dulu Al-Hadni melupakan akan saya anha dari kebakaran tadi, narul ukhra api yang lainnya. Kayak gini Pak, itu Ali bin Husain tapi dipanggilnya Yabna Rasulillah, anaknya Rasulullah, padahal anaknya kan nggak ada laki-laki. Ada lagi udah diambil dari sejak kecil. Ibrahim diambil dari sejak kecil. Apalagi Qasim ya, Qasim diambil dari sejak kecil. Ibrahim, Qasim, satu lagi apa? Abdullah ya. Itu diambil masih kecil Pak. Ya, makanya banyak orang menganalisa bahwa demokrasi itu dari Eropa. Kalau ditelusuri dari Islam loh Pak. Mana buktinya? Putra-putra Nabi yang laki-laki diambil semua sebelum dewasa. Yang nyisa kan perempuan semua. Ya, perempuan kurang layak jadi pemimpin. Itu artinya biar pemimpin jangan dipegang oleh keturunan baginda Rasul, tapi serahkan kepada masyarakat itu Pak. Maka ketika Rasul wafat diadakan musyawarah ya, musyawarah per kabilah gitu Pak. Tokoh-tokoh besar dikumpulin musyawarah bagaimana nih bagi Rasulullah wafat meninggalkan negara yang sudah sejahtera, andekan nggak ada lanjutin khawatir rusak lagi. Maka ketika musyawarah terpilihlah sahabat Abu Bakar jadi khalifah ya, pengganti bagian Rasul dalam hal ngurusin negara dan umat Islam. Tuh khalifatnya pengganti, maka disebut khalifatul Rasulillah. Lalu berkembang pengerjaan menjadi pemimpin. Jadi diduga demokrasi dari sana Pak, bukan dari Eropa itu. Ya, bukan dari Demoskratos Yunani, bukan, bisa diaji dari sini gitu. Ya, oke lanjut kita kembali ke materi. Jadi, bos sekalian, ini yang dipanggil adalah Ali ibni Husain. Ya, Ali ibni Husain. Padahal bukan putranya Nabi, tapi dipanggilnya Yabna Rasul. Oh, ternyata cucunya. Ya, ternyata cucunya. Maka Nabi kalau manggil cucunya ya Yabna, ya. Pakainya wahai anakku. Tuh, manggil anaknya ya anakku, manggil cucunya ya anakku, manggil cicitnya juga anakku. Itu Pak, itulah ya bahasa Arab kadang-kala unik
Itu maka perdebatan antara bapaknya Nabi Ibrahim Asyar ya, Asyar. Itu di Quran ada. Orang memahami bukan bapak kandungnya tapi pamannya. Karena orang Arab manggil paman juga bapak. Tuh, manggil paman bapak, manggil wa juga bapak. Tapi di sini kan dibedain Pak, karena kita kan ya punya bahasa yang sangat luar biasa. Dibedain uak sendiri, bapak sendiri, bibi sendiri, bapak perempuan juga Kalau selamat disebutnya satu, uak sebutnya bapak, mama sebutnya bapak. Maka ketika di Quran terangin bahwa Asyar bertanya kepada Ibrahim bertanya kepada bapaknya namanya Asyar tentang menyembah berhala, ternyata beberapa ulama mengatakan bukan pamannya, bukan bapaknya tapi pamannya gitu. Maka di sini nggak aneh kalau cucu cicit orang manggilnya putranya baginda Rasul. Nah, apa yang terjadi Pak? Suatu hari ya rumah Ali bin Husain kebakar. Ya, terbakar. Api mengepung, Pak. Mengepung rumahnya. Nah, orang semuanya tahu di dalam ada Ali bin Husain sedang mengerjakan sholat. Otomatis dia teriak-teriak. Ya, Tuan Ali kebakaran, keluar. Api sudah ngepung. Itu Ali bin Husain, Pak. Kagak denger, Pak. Bukan karena budek, bukan. Ya, tapi saking khususnya Pak kagak denger. Api yang ngepung begitu panas, kagak berasa. Ya, nggak berasa Pak. Orang semuanya mengkhawatirkan karena sudah dikepung oleh api itu, ya khawatir ada apa-apanya gitu. Nah, ditambah masyarakat melihat lagi sujud. Coba kalau balok kena api, ya terus lepas jatuh bagaimana? Banyak semuanya mengkhawatirkan lah. Ayo ketika mereka nyautin, ya api, Tuan Ali keluar, udah terkepung sama api, itu kan? Itu ya Ali bin Husain sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Tuh, jadi orang teriak-teriak kagak dengar. Terus api yang hawanya sudah mulai menyentuh agak panasan juga nggak berasa, ya. Terus sujud saking khusyuknya Pak, ya sujud. Kemudian ketika mereka teriak-teriak, falam yarfa rosahu, falama faromi sholati kilahu fi dzalika faqala. Nah, kemudian ketika selesai sholat ditanya, Tuan mohon maaf, tadi kan rumahnya terkepung api, dipanggil-panggil kagak dengar, terus kami mengkhawatirkan, malah yang lihat tuh lagi sujud, orang pada teriak-teriak, api tentu udah hawa panas menyentuh, kenapa Tuan kok diem baik itu kan, diem aja gitu. Akhirnya dijawab ya sama Ali bin Husain, saya juga nggak tahu, ya yang saya rasakan, ya saya nggak berasa, saya lupa. Kalau ada orang manggil-manggil, saya juga nggak merasakan kalau api sudah mengepung. Tuh, ini saking apa Pak? Saking benar-benar ya ditumpahkan semuanya ketika ibadah. Ya, ditumpahkan semuanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau yang terjadi dalam diri kita gimana Pak? Wah, kita mah pasti kalang kabut itu Pak. Ya, pasti kalang kabut. Ya, maka ada fikih yang mengatur masalah ini. Aturan fikih kayak gini Pak. Tapi naudzubillah Pak ya, jangan sampai terjadi. Tahulah kita lagi sholat di rumah sendirian, sholat malam gitu Pak. Terus kebakaran, sebenarnya nggak boleh dibatalin Pak. Kalau dibatalin, terus gimana? Sholatnya lanjutin. Kalau memang berbahaya, ya sholatnya lanjutin sambil boleh menyelamatkan diri.
Tuh, sambil menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, barang-barangnya berharga, tapi hatinya tetap sholat. Nggak usah menghadap ke kiblat, nggak usah ruku sama sujud, cukup diinget-inget oleh hati. Kira-kira bisa nggak Pak? Kagak kayak. Ya pasti kagak bisa nih Pak. Ya kalau sholatnya batal, gagal itu ya. Itu. Nah berarti kita kelasnya belum ke sono Pak. Masih jauh gitu kan ya, masih jauh. Ini juga pernah terjadi Pak, di pondok lagi sholat tiba-tiba pondoknya kebak karena bubar. Bubar saja bubar Pak, pada menyelamatkan diri dan sebagainya gitu kan. Tuh makanya Pak sekalian di situ juga ada salah satu hikmah Pak. Apa hikmahnya? Kalau kena kebakaran ya salah satunya sok azan di situ Pak, azan. Nah, insya Allah dengan azan itu api segera reda. Ini pondok-pondoknya yang saya saya tinggal di sana Pak, pondoknya pakai kayu, kan mulai terbakar Pak. Pondoknya besar tapi masih pakai kayu. Zaman dulu. Nah terus Kiai ngomong, kamu azan. Ya lu kan sibuk nyiramin Pak, sibuk nyiramin gitu. Nyiramin malah dulu nggak ada listrik, belum ada listrik lagi Pak. Ngeret, nyenggot dari sumur. Lah kan ya kemampuan pendapatan air kan dikit Pak. Makanya nyuruh kamu azan. Begitu azan Pak, itu mulai hilang tuh. Tuh, maka Bapak sekalian, terkadang orang kan bertanya-tanya, apa tuh orang udah meninggal di azan, dikomatin. Azan itu luar biasa loh Pak. Ya, salah satunya ada badai, azan. Ya kan, ada kebakaran, azan. Manfaatnya banyak Pak, bukan untuk sholat saja itu. Ya, itu. Nah, Bapak sekalian, itu hikmah yang ada di balik azan itu salah satunya bisa meredam kebakaran. Mungkin pemadam kebakaran pakai ini kali pasarannya kali ya. Sambil mati sambil azan sempat reda kali itu. Ya itu. Wakilah dan dikatakan ibadihim kepada sebagian daripada mereka ulama-ulama salaf atau hidup yang hidup di zaman salaf, hal tajidu, apakah kamu mendapatkan fi sholatika dalam sholatmu sesuatu najidu yang napatani ya, yang mendapatkan sesuatu yang mendapatkan dari orang tadi min wasa wisitunya dari godaan-godaan dunia ya. Faqala maka berkata liana dulu ini ana ya liana talifa ya talafa ya tertusuk ya fil asnati tombak itu habu lebih dicintai ilayah kepada saya mindalika daripada terdapat godaan-godaan setan. Ada lagi Pak ya, kalau orang dulu mah Pak habis sholat kayak gini suka ngobrol gitu kan, gimana perasaan kamu ketika sholat, nyaman nggak, nyambung nggak ke Allah, kayak gitu Pak. Bukan habis sholat terus nanya punya rokok nggak, minta dong sebatang, bukan kayak gitu. Tapi bukan bukan. Nah, jadi itu Pak, asal habis sholat ngobrol, tadi kamu sholat rasa kamu gimana kepada Allah gitu kan, pada ngobrol-ngobrol gitu Pak. Iya, kalau kita kan nggak ngopi yuk, itu langsung ngopi gitu kan. Ya umum lah kita pakai gitu, nggak apa-apa gitu Pak. Ya sedap lagi gitu ya. Tapi orang dulu nggak, asal habis sholat ngobrol-ngobrol, gimana perasaan kamu ketika sholat, hubungan kamu dengan Allah, ya kan, ada godaan nggak? Tuh kayak gitu Pak. Lalu mereka mengatakan ada yang masih tergoda, ya kan, ada yang justru
ya sama sekali tidak tergoda gitu. Ya, bahkan ini yang digambarkan tadi mengatakan, ya saya masih lebih suka ditusuk sama tombak daripada digoda sama setan. Berarti imannya sudah kuat, Pak. Ya, imannya sudah kuat. Luar biasa Pak orang-orang dulu mah. Ya, ya terus gimana dengan kita, Pak? Ya kita mah lumayan aja lah, Pak. Yang penting ya sholatnya berjamaah, sebab sholat itu dinyatakan sah atau tidak tergantung 3 syaratnya kita penuhi, padu-padunya kita laksanakan, pembatalannya kita tak tahu, udah cukup ya sah maksudnya Pak, tetapi hendaknya mesti ditingkatkan itu ya. Ya kira-kira ya suara petasan dul kita kagak denger gitu Pak, ya kedenger nggak bakal ada petasan. Wah denger kita malah kaget ya Pak ya. Itu jadi ya kita nggak usah pesimis, tetap diterima Pak sholatnya, karena ukuran satunya kan tidak di ketiga tadi syarat, rukun sama pembatalan, hanya kerusakan lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian masih lagi wakila dan dikatakan yang horok pada yang lain hal tuhati sunafsuk, apakah ya bicara-bicara nafsuka ya hati kamu fi sholati, di dalam sholat bisa dengan sesuatu. Ada lagi selesai sholat Pak ya ditanya, waktu kamu sholat hati kamu gimana, apakah hati kamu itu ngobrol ya atau bicara-bicara bisik-bisik ya dengan sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia itu kan. Nah pakola maka dia jawab wal syai'un, dan adakah sesuatu habu yang lebih dicintai ilayya oleh saya minas sholati daripada sholat hatta uhtisa, sehingga berbisik-bisik nafsi hati saya fiha di dalam sholat. Nah bagi Pak bagi orang dulu kalau habis sholat itu yang ditanya kayak gitu Pak, yang dibahas gimana hati kamu, terus nanya lagi hati kamu gimana, saya nanya gitu Pak. Tuh nanti ketika kelihatan ada kekurangan, yang lain memberikan nasihat. Coba kalau kita ya kan pasti kita ngomong sok tahu lu kan gitu Pak ya, padahal memang enggak, kita mau sok tahu lu gitu ya. Nah ini apa namanya, ada orang ketika habis sholat yang tamanya nyamperin ngobrol, tadi hati kamu ketika sholat ngomong apa gitu kan, bisik-bisik apa, ngomong apa gitu. Nah dijawab ya bahwa sesuatu ya sekecil apapun lebih saya sukai untuk ketika saya sholat daripada hati saya ya berbisik-bisik dengan sesuatu urusan dunia. Jadi berarti apa ya? Berarti ini Pak, maka urusan dunia ditinggal dibuang, ditaruh dulu Pak, jangan dibawa ke sholat. Kalau kita lagi dagang, Pak, lagi dagang, dibawa ke sholat, pasti dagangnya pasti sholatnya nggak khusyuk Pak, ya kan? Nggak khusyuk. Contoh Bapak punya toko sembako ya kan, ada mesin beras 5 kintal, minyak sekian galon gitu kan, nilainya sekian 10 juta. Bapak ngeliat aja, aduh ini udah mulai bergerak nih waktu duhur nih, sholat dulu ya kan. Pasti ketika sholat kebayang nggak Pak? Kebayang ya kan, kebayang orang mesin ini mesin itu. Tuh, kenapa urusan dunia ke bawah dalam sholat? Maka sebagai tinggal dulu dikosongin, ya baru kita sholat. Wajah dan datang asariku maling, pasal maka mencuri Falsarobi ibni Husaim, kudanya Robi bin Husaim. Wawa dan Husaim fisolati sedang melaksanakan ibadah sholat. Fajalah maka menjadikan anna seorang orang yang dari situ yatuna
ya alaihi ngutuk ngumpat ya ngutuk alai atas sarik ya mengutuk maling. Faqala maka berkata Robi ala laqad ra'aituhu saya melihat ya maling hinaat laku ketika saya melepasnya. Faqalu maka mereka berkata lau talab tahu sehingga seandainya kamu mencarinya tahu maka kamu bisa mengambilnya minhu dari maling. Faqala kanat ada sholat saya itu habu lebih dicintai ilaya oleh saya minal farosi daripada kuda wawa dan si maling tadi minhu dari nyolong kuda itu fihilin dihalalkan. Ada orang namanya Robi ya Robi bin Husain. Dia ketika mau sholat kan bawa kuda kudanya dicangcang ya kalau sekarang mau motor gitu kan, sekarang motor taruh di kunci digembok gitu kan, sholat dah. Nah ketika sholat ada maling tuh, ada maling Pak nyolong kuda, maka orang-orang sekitar pada teriak maling gitu kan. Itu setelah ditelusuri punya Robe dipanggil, Robe tuh kudanya diambil sama orang, dicuri sama orang. Itu si Robe Pak ketika sholat ya dipanggil kagak nyautin, disebut namanya kagak nyautin, dibilangin kudanya ada yang nyuri juga tidak berpengaruh, sholat aja terus jalan ya, sholat jalan sampai ketika sholatnya selesai orang pada bingung, pada kagum terus bingung Pak, ini orang kudanya cakep dicolong diem baik apa kagak rugi gitu ya. Hanya nanya tuh Tuan Robe apa namanya ya kalau bahasa kita deh bahasa kita ya itu kan kuda kamu udah bagus terus diambil sama orang dicuri, semua orang teriak-teriak sampai malingnya lari kenceng, kamu juga disebut namanya dipanggil-panggil, udah kamu diambil tapi kok diem baik ya kan. Ketika habis sholat dia mengatakan bahwa ya kalau kamu bisa menangkap kuda itu silakan buat kamu nggak apa-apa gitu kan, tapi kamu kan nggak bakal bisa nangkep kuda tadi itu ya, malingnya udah jauh pergi. Saya tahu ketika saya sholat ya ada bayangan ya itu kuda diambil itu. Nah tapi saya lebih ya mencintai sholat saya daripada kuda gitu. Nah sekarang kudanya udah hilang, nggak mungkin balik lagi, saya juga nggak bakal ketemu, maka saya lebih mencintai sholat saya dan kuda itu saya halalkan bagi orang yang mencuri. Coba kita Bapak bisa nggak motor saya halalkan? Bisa nggak Pak? Ya kan, udahlah saya halalin. Las, saya kagak bisa ya Pak ya. Angel wis. Iya bener. Kelasnya udah sangat beda gitu Pak. Orang dulu mah kayak gitu tuh. Beda kelas itu kan. Kemudian mana lagi? Wa min hufin wa sholat ba'du ashabi Rasul. Ada lagi nih. Wa sholat dan mengerjakan sholat ba'du ashabi Rasulillah sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW fi haitin di kebun, sholatnya di kebun Pak, fi haitin nahlatin di kebun korma. Fajalat maka menjadikan atuyuru itu burung-burung ya tatiru pada perterbangan min syajaratin dari satu pohon ila syajaratin
kepada pohon yang lainnya, ila syajaratin, dan pohon yang lainnya lagi. Hatta yang wajala, dan menjadikan itu si batu ashabi yang zuru melihat ilahi kepada burung-burung, falhahu, ya maka melalaikan itu burung padanya, zalika, akan sesuatu, ansaiin, ya sesuatu yang sedikit, min sholati, dari sholatnya. Ada sahabat bahkan sholatnya di kebun, karena memang dia punya kebun luas itu Pak. Ada sahabat punya kebun luas, kebun korma dan yang lain. Nah, dia bisa jadi lagi bersihin kebun dan sebagainya, tiba-tiba datang waktu sholat. Maka si sahabat Nabi ini sholatnya otomatis di samping kebun korma. Ketika sedang sholat itu burung Pak di atas itu mondar-mandir gitu Pak. Ya hingga di pohon yang satu, pindah di pohon yang lain, terus pindah lagi ke pohon yang lain, sambil, ya namanya burung yang mana sih Pak, sambil cecuitan kan gitu ya. Nah otomatis umum yang ganggu, ya umumnya ganggu. Tetapi sebagian sahabat Nabi ini malah tidak terganggu sedikit pun, ya. Tidak terganggu sedikit pun. Kholatnya tetap jalan, tetap khusyuk. Walaupun burung di sana sini tuh, ya. Nah kalau sekarang taulah ada musola di sampingnya karaoke gitu Pak. Ya kira-kira kita khusyuk nggak Pak? Malah kita ikut nyanyi kali ya. Ada pernah tuh ada wisata di mana ya? Saya pernah ngawal anak SMK gitu Pak. Itu di sini karaoke, di sini musola. Nah pas waktu itu sih dia ngormatin begitu waktu azan itu dangdutannya berhenti dulu. Nah nggak lama kan komat Pak, ya dia ngikutin lah, artinya dia ngormatin. Nah selesai jamaah sama anak kan baru datang, baru sholat, karaokean jalan Pak. Ya karaokean jalan tuh. Nah saya belum bisa Pak, kayak sahabat-sahabat Nabi itu belum bisa. Ada jengkel-jengkelnya gitu kan, ada sewot-sewotnya, itu udah tahu musola sebelahnya karaokean kan gitu Pak. Ya itulah, kita masih kalah sama setan Pak, masih kalah sama nafsu, dibisikin malah jadi marah. Tapi kalau sahabat Nabi Pak, ya dulu kan burung-burung yang berkicau ganggu sholat taulah karaoke, tapi sahabat zaman dulu Pak tidak terganggu sama sekali, ya tidak terganggu sama sekali Pak, enggak terganggu sama sekali. Ya di sini penjelasannya falhahu dzalika, melupakannya, ansain mislati falamaro fadzalika, maka tatkala melihat, ya yang tadi nafsihi, dari dirinya, syakko, maka merasa agak terganggu ya, alaihi atasnya, fajar dalikal itu ya kulu fi sabilillah. Nah itu sholatnya kan nggak hanya sekali Pak, karena kebunnya luas, asalnya di situ sholatnya, ya kan, tuhur ya di situ. Nah biasanya kan Pak kalau pohonnya itu apa namanya tumbuh subur, kan burung-burung juga banyak Pak, ya karena burung memerlukan itu. Maka ketika sholat burung banyak banget sampai keganggu, ya dia pilih sholat Pak, artinya daripada ya selasa keganggu akibat kebun banyak burung-burung, masih mending kebunnya saya wakafkan untuk kepentingan agama Allah. Itu kebunnya diwakafkan Pak, kebunnya diwakafkan untuk kepentingan agama Allah. Orang dulu kayak gitu Pak, ya termasuk sahabat Utsman masih sekarang Pak, masih ada Ustaz ya, kebun sumur sama kebun korma sahabat Utsman masih ada Pak.
ya sampai zaman sekarang. Itu betul-betul jariah yang mengalir dari ribuan tahun. Ya sekarang malah udah dibentuk badan wakaf sono, ya udah ya urusin biar nggak hilang Pak. Coba kalau di Bojonggede atau sini lah udah hilang duluan itu Pak. Ya kebunnya udah hilang duluan itu. Nah terakhir Pak sekalian, kisah sahabat Ali juga sama Pak. Ya pernah terganggu sekali. Ya apa terganggunya? Saat itu ketika Ali dan sahabat mau sholat, Nabi nunjukin sorban. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hijau itu. Terus Nabi ngomong, Ali, andaikan saya ngasih kamu sorban, kamu pilih yang mana? Ya kan? Sementara Ali mau sholat itu. Maka Ali nggak jawab, ya kan? Nanti aja ya Rasul setelah sholat itu, saya mau sholat dulu. Ketika saya malah kebayang Pak, yang hijau, yang putih, yang coklat, tuh kebayang. Sehingga dari situ sahabatnya berlatih Pak, berlatih terus kira-kira urusan dunia jangan masuk ke dalam ranah sholat. Hanya bisa Pak. Terbukti ketika sahabat Ali kena panah, kena panah, darah mengalir luar biasa. Sahabat nggak tega, oleh para sahabat dicabut Pak. Sahabat Ali ngerang-ngerang Pak, kesakitan. Sakitnya luar biasa. Maka ketika ya susah dicabut, Ali akhirnya ngomong, dah kayak gini deh, tolong dicabutnya nanti ketika saya sedang sholat. Tuh, begitu sahabat Ali takbir jalan sholat, dicabut sama sahabat. Ya, sahabat mah ngotot-ngotot penyabutnya tuh, tapi Ali nggak berasa. Ya, nggak merasakan sama sekali. Begitu salam Ali mana nanya, udah dicabut belum? Kata temannya, udah tuh. Ya jadi bos kalian, pertama sahabat Ali itu ya ketika tawari sorban agak terganggu karena masalah udunnya masuk ke dalam sholat. Tapi ketika berlatih terus dan berusaha kira-kira urusan jalan masuk ke dalam sholat, akhirnya bisa Pak. Ya itu artinya ada peluang buat kita juga bisa gitu. Yang penting bahwa sekali kita coba ya tingkatkan kehusuan kita gitu. Terutama sholat malam Pak. Sholat malam kan aman tuh, aman, nyaman, nggak ada gangguan gitu kan. Dari lingkungan orang udah pada tidur ya kan. Di situ pelatihannya apa tuh? Mengosongkan diri gitu kan. Mengosongkan diri. Terus setelah itu kembangkan di sholat-sholat berjamaah, ya. Target minimal kayak tadi teman sebelah kita lupa itu siapa kan gitu kan. Nah kita bisa Pak asal kita mau berlatih gitu. Nah Bapak sekalian, saya rasa cukup Pak ya. Itu saja Pak. Sebelum ditutup, mangga barangkali ada yang mau tanya baik setelah materi ini maupun yang lainnya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Jadi dia sebelum zaman ulama salaf yang itu sholat musyrik tabi'in kaum muhajirin ansar. Saya ingat satu hadis Nabi Pak Kiai dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Generasi yang terbaik Nabi bilang adalah generasi zaman setelah itu baru setelahnya. Generasi kita sekarang terlalu jauh sudah di bawah. Apakah generasi sekarang atau generasi yang akan datang bisa kembali seperti generasi dulu? Ya itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua masalah khusyuk di dalam kita sholat. Ini memang beras Pak. Kadang-kadang kita khusyuk kan di takbir aja Pak ya. Mulai waktu mulai kadang-kadang kemana-mana. Kemudian ada kita lihat imam rawatib, baik imam
dalam menghitung jumlah rakaat, apakah ini bisa kita sebut ini salatnya, ini imam rawatibnya tidak khusyuk? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tengku. Jarak kita sama baginda Rasul sudah terpaut 1400 tahun ya Pak ya. Udah lama banget itu Pak, udah jauh banget. Apalagi nanti generasi ke depan itu. Sementara Nabi bersabda, ya generasi terbaik adalah generasiku dan generasi sudah aku terus itu. Nah, lalu masalahnya apakah kita masih bisa seperti generasi-generasi awal itu Pak? Ya bisa Pak. Iya mendekatilah bisa. Kenapa? Ada panduan yang diwariskan oleh Rasul. Pertama Quran, yang kedua hadis itu Pak. Dan panduan itu dijaga oleh Allah sampai datang kiamat tidak akan berubah gitu. Inna nasalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, saya yang menurunkan, saya yang menjaga. Beda dengan kitab yang lainnya Pak. Udah rusak ketika nabinya meninggal. Ya, Taurat gitu, Zabur gitu, Injil gitu, tapi Quran enggak. Dijaga sampai datangnya kiamat, maka Quran itu asli. Ya, asli. Jadi terus yang kedua hadis-hadis Nabi juga asli itu kan, karena panduannya ada, maka kita yang hidup sudah terpaut 1400 tahun yang lalu masih insya Allah mendekati ke sana bisa. Contohnya kayak gini Pak, ya kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Quran, nggak ngerti bahasa hadis kan itu Pak. Tapi sholat kita sama Nabi sama nggak Pak? Sama. Tuh, sholat kita sama. Nabi ruku kita ruku, Nabi titel kita, itu Nabi sujud kita sama. Tuh, karena panduannya ada. Quran sama hadis. Jadi bisa Pak. Hanya was kita jangan terjebak dengan slogan-slogan. Kembali ke Quran sama hadis. Kita sudah pegang Quran hadis rata-rata sejak kita kecil Pak. Karena bahasa-bahasa slogan-slogan kembali ke Quran sama hadis, ujung-ujungnya apa? Kita diarahkan menuju ke golongan garis keras. Yang kalau nggak sama lalu dikafirin, dianggap bid'ah. Awas hati-hati Pak. Ya, kembali ke Quran sama hadis itu sebenarnya gampang Pak. Ya. Apa gampangnya? Kita Quran nggak paham, kita hadis nggak, tanya sama ahlinya. Kalau ahli fikih, Syafi'i, Hambali, Maliki, Imam 4. Kalau tauhid, Al-Maturidi, terus siapa lagi? Asy'ari, Asy'airah, itu ahlinya Pak. Ya kan? Ada ahli-ahlinya, kita tanya ke situ. Ya, ternyata mereka juga sama Pak. Mengarahkan kita kembali ke Quran, kembali ke hadis, menggunakan referensi ulama-ulama zaman kemarin. Model Bin Bas, model Utsaimin yang hidup di abad 19. Kalau Imam Syafi'i Hambali zamannya zaman tabi'in, maksudnya dekat dengan Nabi. Kan Abu Hanifah itu generasi tabi'in Pak. Ya kan tabi'in itu generasi keempat, Nabi, sahabat, tabi'in generasi keempat itu Pak. Otomatis masih nyambung dekat sama Nabi itu. Terus Hanafi punya murid Maliki, Maliki punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Hambali. Ya, masih dekat Pak. Sementara mereka yang keluar kembali Quran sama hadis, ya menggunakan rujukan ulama-ulama Arab Saudi, ya Bin Bas, yang keras-keras Pak, yang mereka lahir ketika ada konfrontasi antara Turki Utsmani dengan Arab yang memang didukung oleh Inggris. Lahirlah ulama-ulama yang situasinya kental dengan politik itu Pak. Ya maka diarahkan ke sana. Itu kan sono kerajaan yang ditakutin kan pertemuan-pertemuan Pak, perkumpulan-perkumpulan. Takutnya ada gerakan bawah tanah. Maka pertemuan, perkumpulan, kuburan dibubarin. Di mana tepatnya? Di makam. Kalau lebaran dibubarin nggak boleh, katanya musyrik. Di mana lagi?
ya tempat keka tahlil dibubarin. Tuh, kayak gitu awalnya kayak gitu Pak. Ya lama-lama jaga keyakinan ujungnya ya cara kumpul musyrik ini kita macam-macam. Hati-hati Pak, kita mengikutin ya ahli sunnah wal jamaah ya dari pesantren-pesantren yang murni itu Pak, itu yang adem itu. Nggak ada santri-santri pesantren yang salafi yang ngajak kita diaman demo tuh nggak ada. Ya, nggak ada itu Pak. Itu jadi bisa ya pandu ya bisa. Karena panduannya ada Quran sama hadis. Nah, pertanyaan kedua soal khusyuk. Ya khusyuk kita itu kelas-kelasan Pak Teguh. Per kelas lah gitu. Ibaratnya kayak lampu Pak. 200 watt masih lampu. 100 watt lampu, 20 watt lampu, 5 watt lampu juga gitu. Jadi ya istilahnya namanya orang kan kadang-kala ada yang terbawa ketika sholat, namanya juga orang Pak. Ya masih lampu juga, ya masih sah juga, masih khusyuk juga gitu. Ya hanya yang 5 watt beda dengan yang 100 watt gitu. Kira-kira kayak gitu Pak. Kalian cukup ya? Emang enggak Pak? Emang enggak? Ya sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ada orang sholat, kita yang membaca Al-Quran pun disuruh mengerjakan bacaannya. Iya betul. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita ada orang sholat, kadang-kadang kita jaga, mungkin dia belum tahu hukumnya atau bagaimana. Jadi yang menjadi ada kebiasaan dan tradisi kita, tatkala ada orang sholat, kita membaca sholawatnya malah kencang. Hukumnya seperti apa? Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bebas kalian, sholat itu memang harus punya ruang yang cukup ya Pak ya, biar kita bisa khusyuk. Karena itu maka aturannya kayak gini Pak. Saya lagi baca Quran Pak, ini lagi terus nih, tadarus sendiri gitu kan. Datang orang mau sholat di sebelah saya harus ngalah Pak. Harus ngalah, ya bisa saya mundur atau bisa saya baca Qurannya pelan-pelan supaya orang yang sholat itu jangan sampai terganggu gitu. Nah hanya di prakteknya kebanyakan kan mereka nggak tahu Pak. Ya lagi senang sama sholawat jangan bukan, hayo be sholawatan. Karena memang nggak paham. Tapi yang benar mah orang yang sholat harus dikasih kesempatan itu. Biarpun kita sedang baca Quran, kita ngalah gitu atau kita mundur gitu Pak. Jadi kesimpulannya orang sholat itu harus dikasih ruang itu. Hanya kebetulan kebanyakan kita nggak paham ya, sehingga yang sholat baca Quran gitu Pak ya itu. Jadi ke depan kalau udah lagi sholat baca Qurannya dikecilin gitu Pak ya. Yang parah itu kan itu Pak, apa sih, odong-odong Betawi. Odong-odong Betawi yang lewat pakai musik, dia mah nggak peduli Pak, azannya ayo baik jalan gitu. Iya gitu, keliling malam-malam ya hayo baik, itu salah itu Pak, tegur dah kalau bisa mah. Diri saya mau ditegur Pak, waktu sholat nggak boleh ya kan, malam hari di atas isya nggak boleh, itu ganggu Pak ya. Bebas sekali saja, semoga bermanfaat. Ada lagi Pak? Pas ya, itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan paparan materi terkait dengan masalah giat-giat khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita ke depan semakin khusyuk dan semakin lebih berkualitas tentunya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari sama kita turun dalam kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.